Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya sudah disampaikan secara resmi oleh BKN melalui media briefing persiapan penetapan kelulusan CPNS Formasi tahun 2019. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan videonya secara full, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Kali ini saya hanya akan merangkum dan menyampaikannya kembali kepada teman-teman terkait apa yang sudah disampaikan pada acara media briefing tersebut. Jadi hal-hal apa saja yang disampaikan oleh BKN pada kesempatan tersebut? Yang pertama adalah jadwal kelulusan. Nah, saya rasa beberapa dari teman-teman pun sudah ada yang tahu ya bahwa untuk jadwal kelulusan hasil integrasi SKD dan juga SKB-nya itu nanti adalah pada tanggal 30 Oktober 2020. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya. Dan saya rasa juga di antara teman-teman sudah ada yang menghitung peluang kemungkinan untuk lolos CPNS di tahun ini. Dan bagi teman-teman yang merasa belum bisa lolos untuk tahun ini, jangan berkecil hati dulu karena masih ada tata cara untuk pengisian formasi yang kosong untuk di tahun ini. Kemudian nanti setelah pengumuman kelulusan di tanggal 31 sampai tanggal 3 November 2020 dijadwalkan adalah untuk masa penyanggahan. Jadi bagi teman-teman yang merasa hasil akhirnya itu ada kejanggalan atau tidak sesuai, nanti teman-teman bisa menyanggah melalui akun SSCN dari teman-teman masing-masing yang teman-teman buat pada saat awal pendaftaran untuk mengikuti seleksi CPNS. Kemudian nanti di tanggal 4 sampai tanggal 30 November, teman-teman diberikan waktu untuk pemberkasan dan juga pengusulan penetapan NIP. Nah, untuk berapa lama waktu pemberkasannya, jadi berapa lama waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut? Untuk tahun ini saya kurang tahu, tetapi dari pengalaman saya di tahun 2018 lalu, itu diberikan waktu 15 hari untuk melengkapi berkas-berkasnya. Dan bagaimana untuk tahun ini, nanti kita tinggal menunggu update dari BKN atau teman-teman nanti jika ada informasi, teman-teman boleh sampaikan juga di kolom komentar. Selanjutnya yaitu TMT CPNS di tahun ini. Jadi TMT itu adalah terhitung mulai tanggalnya ya. Jadi kapan teman-teman terhitung sebagai CPNS. Untuk formasi CPNS di tahun 2019 ini, waktunya sama yaitu tanggal 1 Desember 2020. Nah, jadi TMT ini nanti digunakan untuk penentuan masa percobaan teman-teman sebagai CPNS. Untuk masa percobaan sebagai CPNS itu sendiri, waktu minimalnya adalah 1 tahun dan waktu maksimalnya adalah 2 tahun. Jadi nanti bisa saja teman-teman itu paling lambat untuk pengangkatan PNS-nya adalah selama 2 tahun setelah menjadi CPNS. Untuk syarat pengangkatan sebagai PNS itu sendiri ada 2. Yang pertama yaitu telah mengikuti pelatihan dasar atau latsar, dan yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi nanti teman-teman pada saat akan diangkat sebagai PNS, nanti teman-teman diminta untuk mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani lagi. Kemudian ketika nanti TMT CPNS-nya tanggal 1 Desember, apakah SK-nya juga akan tanggal 1 Desember? Nah, ini jawabannya adalah tidak. Jadi tergantung dari instansi teman-teman kapan mendapatkan penetapan NIP dari BKN-nya dan juga kesiapan dari instansi teman-teman masing-masing. Tetapi dari ketentuannya yang saya baca, itu untuk penetapan pengangkatan CPNS-nya paling lambat adalah 30 hari kerja setelah instansi menerima penetapan NIP dari BKN. Kemudian teman-teman ditempatkan di satuan kerja teman-teman masing-masing, maka nanti teman-teman harus mengurus SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, SPMT inilah nanti yang dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran gaji pokok dari teman-teman. Dan teman-teman juga sudah tahu kan, untuk CPNS ini nanti gaji pokoknya baru 80% saja. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk CPNS maupun PNS itu penggajiannya adalah di awal bulan. Jadi tanggal 1 di tiap bulannya. Dan pembayaran gaji CPNS ini sistemnya adalah digaji dulu atau dibayar dulu kemudian bekerja. Jadi jika nanti teman-teman SPMT-nya di atas tanggal 1, itu biasanya teman-teman tidak menerima gaji di bulan itu. Tetapi ketika teman-teman SPMT-nya adalah bertepatan di tanggal 1, maka teman-teman berhak mendapatkan gaji di bulan tersebut. Nah, bagi teman-teman yang juga masih bingung kapan harus resign dari pekerjaan yang sekarang teman-teman masih jalani,
karena TMT-nya sudah jelas tanggal 1 Desember, kemudian nanti masuk kerjanya atau pembagian SK-nya kemungkinan antara Desember atau Januari ya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa memperkirakan kapan waktu terbaik untuk teman-teman segera resign. Berikutnya penyampaian dari BKN yang tidak kalah pentingnya adalah terkait bagaimana teknis pengisian formasi yang kosong. Nah, pengisian formasi yang kosong ini ada dua ketentuan. Yang pertama adalah untuk instansi pusat dan yang kedua adalah untuk instansi daerah. Untuk instansi pusat ini nanti harus di instansi yang sama. Jadi biasanya kan formasinya ada formasi umum, kemudian cum laude dan juga disabilitas ya. Jadi contoh kasusnya semisal untuk formasi umum itu yang dibutuhkan adalah 2 orang. Maka yang ikut SKB kemarin berarti kan 2 kali 3 ya, karena 3 kali dari jumlah formasi. Maka ada 6 orang yang mengikuti tes SKB. Kemudian di formasi cum laude dan juga disabilitas ini kosong. Tidak ada yang mendaftar atau mungkin mendaftar tetapi tidak lolos. Maka nanti peringkat 1 dan 2 dari formasi umum tersebut lolos di formasi umum. Kemudian peringkat ketiga dan keempatnya itu nanti bisa mengisi untuk formasi cum laude. Sementara nanti yang peringkat kelima dan keenamnya nanti bisa mengisi untuk formasi disabilitas. Jika memang formasi yang dibutuhkannya itu masing-masing 2 ya. Di setiap formasi jadi cum laude 2, kemudian umum 2, dan juga disabilitas 2. Kemudian untuk instansi daerah, ini ada tambahan kebijakan lagi. Jadi selain tadi penyesuaian dari formasi tadi yang umum, cum laude, dan juga disabilitas, ada penyesuaian jika teman-teman, ini contohnya guru ya. Jadi misalnya guru di SD 001 itu yang dibutuhkan hanya 1 orang. Sementara yang ikut SKB ada 3 orang. Kemudian di SD 002 ataupun 003 tidak ada pendaftar atau tidak ada yang lolos SKD, maka nanti peringkat kedua dan ketiganya nanti bisa mengisi formasi-formasi yang kosong di sekolah-sekolah lain tersebut. Lalu bagaimana penentuan kelulusannya jika hasil integrasi dari nilai SKD dan juga SKB-nya memiliki nilai akhir yang sama? Nah, ini ada ketentuan yang mana yang lebih diprioritaskan untuk lolos ke tahap pemberkasan. Jadi yang pertama adalah melihat nilai SKD-nya, jadi nilai SKD-nya yang mana yang lebih tinggi. Kemudian jika masih sama dilihat dari nilai TKP-nya, jika masih sama dilihat dari nilai TIU-nya, kemudian jika masih sama lagi dilihat dari nilai TWK-nya. Nah, jika masih sama lagi, dilihatlah dari nilai IPK-nya yang mana yang lebih tinggi. Kalau misalnya yang ijazah SMA berarti dilihat dari nilai rata-rata ujian sekolahnya. Kemudian jika masih sama lagi, maka dilihat yang mana usianya yang lebih tinggi. Kemudian ada hal baru di tahun ini yang tidak ada di tahun 2018 lalu, itu adalah pemberkasan online. Jadi teman-teman nanti diminta untuk mengupload berkas teman-teman itu melalui akun SSCN yang teman-teman miliki. Kemudian tentu saja nanti juga akan berkoordinasi dengan instansi teman-teman masing-masing. Dan untuk ke BKN ini memang nanti secara online hanya saja untuk instansi teman-teman masing-masing. Bisa saja nanti masih membutuhkan berkas fisik. Jadi nanti tetap dipersiapkan berkas fisiknya dan tetap mengikuti instruksi dari instansi teman-teman. Kemudian apakah dalam tahap pemberkasan itu teman-teman masih bisa gagal? Jawabannya adalah ya. Jadi dari media briefing yang saya saksikan, di sana dicontohkan semisal usia. Jadi ketika usia teman-teman nanti, kan untuk usia pendaftaran sebagai CPNS itu adalah minimal 18 tahun dan maksimal adalah 35 tahun ya. Ini di luar dari yang S2 untuk dosen maupun dokter yang diberi kelonggaran sampai 40 tahun. Nah, jadi kalau misalnya usia teman-teman kurang dari 18 tahun atau lewat dari 35 tahun, itu nanti teman-teman bisa saja dibatalkan pemberkasannya. Dan penentuan usia ini didasarkan pada saat teman-teman mendaftar sebagai CPNS. Kan ada ya batasan tanggal pendaftaran CPNS. Nah, batasannya itu adalah sesuai itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat beberapa hari atau beberapa bulan, bisa jadi teman-teman dibatalkan untuk pemberkasannya. Dan untuk pemberkasan ini sendiri kan nanti ada 3 kategori. Yang pertama MS atau memenuhi syarat. Yang kedua BTL atau berkas tidak lengkap. Nah, jika nanti teman-teman BTL, maka nanti teman-teman akan diminta untuk melengkapi berkas teman-teman lagi. Jadi jangan khawatir, ketika berkas teman-teman nanti masih ada yang belum lengkap, teman-teman nanti masih akan diminta untuk melengkapi.
Dan yang ketiga adalah TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini contohnya tadi seperti usia, kemudian jika teman-teman aktif sebagai anggota parpol, itu juga teman-teman nanti bisa dibatalkan. Kemudian jika teman-teman juga terbukti menggunakan narkoba, nanti teman-teman juga bisa jadi dibatalkan pemberkasannya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang saya tangkap dari media briefing kemarin, dan semoga ini bisa membantu untuk menjelaskan kepada teman-teman yang masih bingung bagaimana nanti untuk penetapan kelulusan CPNS untuk formasi tahun 2019 ini. Terima kasih karena teman-teman telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!